وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha qat'u sariqah wa yaqta'u ayil imamu wujuban ba'da talabil maliki wa thubuti sariqati wa yamini balighin dhakaran kana aw untha saraqa ay akhadha khufyatan rub'a dinarin ay mithqalin dhahabin madruban khalisan wa in tahassada min maghshushin aw qimatahu bidhahabil madrubil khalisi wa in kana rubu'u li jama'atin fala yaqta'u bi kawnihi rub'a dinarin sabikatan aw halyan la yusawi rub'an madruban min hirzin ay mawdi'an yuhrazu fihi mithlu dhalikal masruqi 'urfan wala qat'a bima lisariki fihi syirkatun wala bimilkihi wa in ta'allaqa bihi nahwu rahnin walau ishtarakat ithnani fi ikhraji nisabin faqad lam yuqta' wahidun minhuma wa kharaja bisaraqa ma law ikhtalasa mu'tamidanil harba aw intahaba mu'tamidanil quwwah fala yuqta'u bihima lil khabari sahih bihi wal imkani daf'ihim bisultani wa ghairihi bi khilafi sariqi li akhdhihi khufyatan wa syuri'a qat'uhu zajran la hala kaunil mali maghsuban fala yuqta'u sarikuhu min hirzil ghasibi wa illam ya'lam annahu maghsubun lianna malikahu lam yarda bi ihrazihi bihi. Wa rabi'uha wa wataf rabi'u ma'tuf ya'taf ke ahaduhu ataf ke awaluha hukum ataf mengikut matuf alaih diatafkan pada kalimat yang hukum rafa' laya tanda rafa'nya dhamma karena ism mufrad hukum ism mufrad ma'lum ha ism dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar sebagai mudhaf ilaih. Qat'u khabar hukum khabar rafa' tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad hukum isim mufrad ma'lum. Qat'u mudhaf as-sariqati mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih khafa dengan sebab mudhaf tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad hukum isim mufrad ma'lum. Waw isti'naf yaqta'u fil mudhari hukum fil mudhari rafa' selama tidak dimasuki amil jawazim dan amil nawasib tanda rafa'nya dhammah karena fi'il mudhari' sahih akhir hukum fi'il mudhari' sahih akhir di rafa' dengan dhammah dinasab dengan fathah dijazam dengan sukun tugasnya rafa' fa'il munasab maf'ul bih fa'ilnya dan berdalam takdir huwa ay tafsiriyah al-imamu tafsir dari domir dalam fa'ilnya
Hukum fa'il rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Wujuban, hal, hukum hal nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Ba'da zaraf, nasab dengan takdir fi. Talabi mazruf, hukum mazruf khafa dengan sebab zaraf, tanda khafanya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Talabi mudhaf, al-maliki mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih khafa dengan sebab mudhaf, tanda khafanya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Wa huruf ataf, thubuti ma'tuf, ma'tuf alainya talabi. Diataf kepada kalimat berhukum khafat, khafat la ya, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Thubuti mudhaf, as-sariqati mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih khafat dengan sebab mudhaf, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Ku'a maf'ul daripada yaqta'u. Hukum maf'ul nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Ku'a mudhaf, yamini mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih khafat dengan sebab mudhaf, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Yamini mudhaf, balighin mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih khafat dengan sebab mudhaf, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Dzakaran, khabar kana. Hukum khabar kana nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Kana fi'il madhi naqisah. Hukum fi'il madhi naqisah dibina di atas, hukum fi'il madhi dibina di atas fathah selama tidak bersama dengan waw dhamir jama' dan dhamir rafa'nya tak berbaris. Tugasnya murafa isim menasab khabar. Isimnya dhamir dalam takdir huwa. Au khabarnya dzakaran. Nah. Au huruf ataf, untha ma'tuf, ma'tuf alainya dzakaran. Diataf kepada kalimat yang berhukum khafat, berhukum nasab laya, tanda nasabnya fathah yang ditakdirkan karena isim maksur. Saraqa fi'il madhi, hukum isim maksur dirafa dengan dhammah muqaddarah, dinasab dengan dikhafa dengan kasrah muqaddarah, dinasab dengan fathah muqaddarah. Saraqa fi'il madhi dibina di atas fathah selama tidak bersama dengan waw dhamir jama' dan dhamir rafa'nya tak berbaris. Tugasnya merafa' fa'il menasab maf'ul. Fa'ilnya dalam takdir huwa. Ayat tafsir. Akhadha fi'il madhi dibina di atas fathah selama tidak bersambung dengan waw dhamir jama' dan dhamir rafa'nya tak berbaris. Fa'ilnya dhamir dalam takdir huwa. Tugasnya murafa' fa'il menasab maf'ul. Fa'ilnya dhamir dalam takdir huwa. Khufyatan maf'ul dari akhadha. Hukum maf'ul nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Ruba'a maf'ul bih dari saraqa. Hukum maf'ul nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Ruba'a mudhaf, dinarin mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih khafat dengan sebab mudhaf, tanda khafatnya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Warabi'uha qad as-sariqa, yang nomor 4-nya dari hukum had adalah memotong pencuri. Wa yaqta'ul imamu wujuban, dan memotong oleh seorang imam. Hakadan memotong hukumnya wajib. Kapan dipotong? Ba'da talabil malik,
setelah permintaan dari pemilik harta. Ba'da talabil malik, setelah permintaan dari pemilik harta yang dicuri. Wa subutis sariqah, dan setelah pasti mencuri. Setelah pasti mencuri. Jadi ada dua ketentuan. Eksekusi hukum potong tangan dengan dua ketentuan. Pertama, orang itu memang sudah pasti mencuri. Kepastian mencuri seperti pembahasan sebelumnya, bisa dengan mengaku, bisa dengan saksi, dan diminta oleh pemilik untuk tangannya dipotong. Di mana dipotong? Ku'a, pergelangan tangan. Yamini, tangan kanan. Balighin, orang yang sudah baligh. Pergelangan tangan kanan orang sudah baligh. Dzakaran kana aw untha, laki-laki adalah ia pencuri tersebut atau wanita. Jadi tidak ada perbedaan hukum potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka keduanya. Sarqa, yang mencuri ia, yang mencuri ia pencuri. Lalu ditafsirkan apa itu mencuri. Mencuri itu adalah akhadha khufyatan, dia mengambil secara diam-diam. Khufya hal daripada akhadha, dia mengambil hal keadaan diam-diam. Kalau mengambil dengan memaksa, itu bukan mencuri namanya, artinya perampok. Kalau mengambil dengan menipu, dengan kecepatan, itu disebut pencopet. Dan hukumnya tidak potong tangan. Yang mencuri itu apa? Mencuri barang harta benda orang lain, memanfaatkan kesunyian pemilik secara diam-diam. Ini makna di sarqa. Sarqa rubu'a dinar, dia mencuri senilai 1/4 dinar. Maf'ul bih dari sarqa, dia mencuri 1/4 dinar. Sementara 1 dinar 2,5 gram emas. Hari ini 2,5 gram emas 2,5 juta. Setengah dinar berarti 1.250.000. 1/4 dinar 6,5 juta, 650 ya, 625. 625.000. Jadi kalau dia mencuri senilai 625.000, itu sudah boleh dipotong tangan. Itu yang disebut dengan nisab sariqah, nisab pencuri. Ketika ditanya berapa nisab pencuri, yang dikatakan 2 orang, 1 orang setengah nisab. Bukan orangnya, nilai bendanya. Gak ada baterainya. Nyala. Miskolin 1/4 dinar, artinya 1/4 miskol. Zahaban madruban, emas yang dibentuk, emas yang sudah dibentuk, artinya sudah dibentuknya di mata uang. Khalisan, yang murni, emas yang sudah dibentuk yang murni.
Wa in tahassala min mawsus, walaupun hasil ia 1/4 dinar dari yang dicampur, 1/4 dinar dari yang dicampur. Jadi emas itu ada dua macam, ada murni, ada mawsus. Kalau antum pergi ke pasar, di toko perhiasan, itu ada emas gram. Emas gram ini emas yang biasa dibelikan untuk anak-anak, karena campuran emasnya nggak banyak. Emas yang dipakai harian, karena campurannya nggak banyak. Tapi tetap pemilik emas itu tahu berapa kadar murninya. Nah, kalau dia curi emas campuran, dicuri dalam jumlah kadar murninya sampai 1/4 dinar, maka dia masuk kategori sampai nisab. Maka disebutkan di sini 1/4 dinar. Dinar itu adalah miskol, berupa emas yang sudah dicetak menjadi uang yang murni. Nah, walaupun hasil kadar 1/4 itu dari emas campuran, artinya dari emas campuran yang kadar murninya sampai nilai 1/4 dinar. Au qimata, yang dia curi itu bukan 1/4 dinar, tapi nilainya 1/4 dinar. Nilainya 1/4 dinar. Dia curi beras senilai 1/4 dinar. Dia curi handphone senilai 1/4 dinar. Dia curi mobil atau enggak lewat harganya, bannya aja lebih 1/4 dinar. Bizabil madrub, dengan emas yang sudah dibentuk yang murni. Dengan emas al-madrub yang sudah dicetak jadi mata uang yang murni. Wa in kana rubu'u li jama'atin, walaupun adalah 1/4 dinar itu milik sekelompok orang. Walaupun adalah 1/4 dinar itu milik sekelompok orang. Jadi 1/4 dinar milik bersama, dengan catatan pencurinya bukan termasuk pemilik. Tapi kalau pencuri masuk sebagian dari pemilik emas tersebut, maka tidak ada hukum potong tangan, karena ada bahasa yang namanya syubhat milik. Titik. Fala yuqta'u bi kaunihi rubu'a dinarin sabikatan, maka tidak dipotong ia pencuri dengan sebab keadaannya barang dicuri itu 1/4 dinar emas batang, 1/4 dinar emas batang, artinya emas baku yang masih belum diolah, atau helian atau emas perhiasan, la yusawi rubu'an matruban, yang tidak senilai dengan, yang tidak setara dengan nilai 1/4 yang sudah dicetak menjadi mata uang. Jadi kalau dalam secara tidak langsung kita bisa memahami dari ulasan ini bahwasanya uang emas, bahwasanya emas itu terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama, emas yang sudah dicetak menjadi alat tukar, menjadi uang dinar, namanya uang madrub, emas madrub. Yang kedua, emas yang masih bahan baku, bisa diolah jadi cincin, bisa diolah jadi dinar, bisa diolah jadi apa saja, itu artinya sabika, emas batang. Yang ketiga,
Saya lihat dulu siapa si Kosim. Panggil ya, kenapa dia belajar bapaknya suruh dia keluar? Kemudian emas yang bentuknya perhiasan dekat WC pada masuk ke kelas. Sabikah, uang dinar yang berbentuk perhiasan. Kalau dia curi emas batang yang harganya tidak sampai 1/4 dinar yang sudah jadi mata uang, kalau dia curi perhiasan emas yang harganya tidak sampai 1/4 dinar mata uang emas, maka dia tidak dipotong tangan. Nah, jadi patokannya adalah 1/4 dinar dari emas yang sudah jadi mata uang atau senilai dengannya. Dicuri dari mana? Min hirzin, dari tempat penyimpanan. Min hirzin, dari tempat penyimpanan. Artinya maudhi'in yuhrazu fihi mislu dzalikal masruq urfan, yang dijaga, yang disimpan padanya tempat seperti demikian yang dicuri menurut uruf. Yang disimpan dari tempat penyimpanan, hiriz. Apa itu hiriz? Tempat penyimpanan yang disimpan di tempat tersebut semisil demikian barang yang dicuri. Nah, itu dari mana? Hiriz misil ini bergantung kepada adat setempat. Ini termasuk dalam pembahasan kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Kapan adat menjadi hukum? Apabila ada satu ketetapan dalam syarak yang tidak diuraikan secara detail dalam syarak, tidak ditemukan penjelasannya secara detail dalam lughah, maka kembali kepada adat. Motor dicuri, apakah pencurinya dipotong tangan? Kalau di segi nilai sudah. Tapi dia bukan hanya nilai saja, dicuri dari mana? Oh, dicuri dari teras rumah. Apakah ketika motor dicuri disimpan di teras rumah itu dipotong tangan pencurinya? Tergantung kepada kondisi setempat. Kalau orang kampung itu menyimpan semua motornya di teras, maka pencurinya dipotong tangan. Tapi kalau semua orang kampung itu menyimpan motornya dalam rumah di malam hari, lalu ada pencuri mencuri motor di teras, maka pencuri nggak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia tidak mencuri dari hiriz misil. Nah, emas di mana penyimpanannya, sistem di mana penyimpanannya. Kalau maghrib kemarin tuh ada orang ngambil dekat pintu tuh nggak dipotong tangannya. Nah, karena itu bukan penempatan yang layak untuk sebuah elektronik. Nah, begitu juga motor dicuri di teras rumah di siang hari, potong nggak tangan pencurinya? Potong. Tapi kalau dicuri di malam hari belum tentu. Kalau kampung itu menyimpan motor di malam hari dalam rumah, lalu dicuri di teras nggak dipotong. Tapi kalau dia curi di siang hari, tangannya dipotong. Karena nggak ada orang yang nyimpan motor di rumah di siang hari dalam rumah. Di teras itu ada tempat yang layak. Kalau siang hari, kalau antum parkirkan motor mau belanja di sebuah kedai, parkir di mana? Nah, di tempat parkiran. Dicuri potong tangan atau enggak? Iya, diparkir di pinggir jalan.
sarapan pagi sepanjang jalan situ. Ada kedai yang ramai orangnya. Kemudian selesai sarapan motor hilang, potong tangan pencurinya, dipotong. Kenapa? Banyak orang parkir di situ. Tapi kalau orang masukkan dalam parkiran yang legal, antum nggak mau bayar parkir 2.000 untuk parkir tempat tersendiri dekat pot bunga di mana, lalu selesai sarapan hilang, maka nggak dipotong tangan pencurinya. Kenapa? Tidak mengikuti adat muhakkamah. Dari pembahasan tadi, berapa syarat ketentuan pencuri dipotong tangannya? Ihsan pertama, ngantung keluar tadi. Abu Bakar, orangnya sudah balik. 2, nilainya 1/4 dinar. 3, dari hiris misil. 4, 4, nggak dapat. Harusnya ada 4. Pembahasan tadi memang nggak ada. Pembahasan sebelumnya 4. Mukallaf harusnya. Orang gila nyuri ke nggak dipotong tangan. Tapi Musana nggak buat itu. Padahal zina mukallaf juga kan, balik berakal. Kemudian qazaf mukallaf. Kemudian kemarin mukallaf. Pas mencuri beliau sebut balik saja, nggak disebutkan mukallaf. Harusnya bahasa paling tepat mukallaf. Kenapa? Karena jarang orang gila mencuri. Yang sering mencuri itu orang berakal. Nah, itu mungkin maksud beliau menyindir orang-orang berakal, kalah sama orang gila. Wala qat'ah bima lisariki fi syirkah, dan tidak ada hukum potong tangan bima dengan sesuatu, artinya dengan sebab mencuri sesuatu, lisariki bagi pencuri, fihi pada sesuatu itu, syirkah ada kongsi, wala tidak juga dengan sesuatu yang pada sesuatu tersebut bagi pencuri ada milk, hak milik. Wa in ta'allaqa bihi rahnahu rahni, walaupun berkaitan dengannya barang oleh seumpama gadai. Walaupun berkaitan dengannya barang oleh seumpama gadai, maka orang yang mencuri kotak masjid, kotak infak masjid, itu nggak dipotong tangannya selagi pencurinya muslim. Tapi kalau pencurinya non muslim, potong tangan. Karena non muslim tidak punya hak dengan harta masjid. Tapi kalau dia muslim, dia punya hak di situ. Maka orang-orang yang berkhianat atau korupsi itu nggak dipotong tangan, karena dia tidak sarik, karena dia menipu, berkhianat. Jadi kalau ada perkataan, kalau ada hukum potong tangan, banyak orang-orang yang tidak bertangan, belum tentu. Orang yang mencuri harta Baitul Mal nggak dipotong tangannya, karena dia punya hak di Baitul Mal. Orang miskin yang mencuri harta orang kaya nggak dipotong tangannya, karena dia punya hak di situ dari sisi zakat. Bapak mencuri harta anak nggak dipotong tangannya, karena hak milik ada sebagian. Anak mencuri harta orang tua nggak dipotong tangannya, karena ada sibukul mik,
samar hak milik. Bisa saja yang dicuri itu adalah hak dia. Istri mencuri harta suami nggak potong tangan, suami mencuri harta istri potong tangan nggak? Potong tangan kalau suami nyuri harta istri, karena suami tidak punya hak pada harta istri. Nah, tapi istri punya hak pada harta suami. Nah, wala bimilkih, tidak juga potong tangan mencuri miliknya sendiri. Nah, bagaimana kejadiannya itu? Mencuri milik sendiri. Ketika benda kita dipinjam oleh seseorang, ketika kita minta, dia katakan ini bukan pinjaman, ini punya saya. Kita tahu itu punya kita, tapi dia mengingkarinya. Akhirnya kita curi secara diam-diam, ketangkap, maka kita tidak dipotong tangan selagi bisa membuktikan itu barang haknya kita. Walaupun barang itu ada, harta kita tersebut ada kaitan dengan hak gadai, karena dia dijadikan barang jaminan hutang. Yang barang jaminan hutang dalam hukum gadai menggadai sudah dibahas. Bisa saja barang disepakati ditempatkan di rumah yang memberi hutang, yang memberi hutangan, namanya murtahid, yang menerima gadai. Bisa saja barang ditempatkan di rumah si rahin. Kalau bisa juga ditempatkan pada pihak ketiga. Nah, sekarang rahin mencuri barang jaminan hutangnya dari rumah murtahid atau dari rumah pihak ketiga, maka si rahin tidak dipotong tangan karena dia mencuri barangnya sendiri. Walau ishtaraka ithnani fi ikhraj nisabi faqad lam yuqta' wahidun minhuma. Jikalau bekerja sama dua orang, jikalau bekerja sama dua orang dalam mengeluarkan satu nisab saja, mengeluarkan satu nisab saja, mengeluarkan dari mana? Dari hiris misil, satu nisab saja, enggak lebih, niscaya tidak dipotong tangan salah satu dari keduanya. Nafasafirullah. Kalau dua orang mencuri satu nisab pencurian saja, maka tidak dipotong tangan salah satu keduanya. Kenapa? Kenapa? Karena satu orang tidaklah mencuri sampai satu nisab. Berarti satu orang hanya mencuri 1/8 dinar. Dan dia kerjasama berdua. Dia curi satu nisab kan 1/4 dinar. Berarti dua orang mencuri hanya 1/8 dinar. Sebabnya belum kena potong tangan. Tapi kalau dia curi 2 nisab, maka dipotonglah tangan keduanya. Kalau dicuri 1,5 nisab, nah ini yang masalahnya. Mana hukumnya? Kalau 1 nisab saja pasti nggak dipotong, karena satu orang cuma 1/8. Kalau mencuri 2 nisab pasti dipotong, karena satu orang sudah sampai 1/4, sudah sampai 1 nisab. Tapi kalau mencuri 1,5 nisab secara bersamaan, kerjasama, apa dipotong kedua-duanya? Atau satu? Karena sudah sampai 1/4 dinar. Biasanya lebih. Potong nggak keduanya? Hah? Potong? Potong? Tidak. Idra'ul hudud bisumaha. Elakkan hukuman kalau masih ada keraguan. Itu. Wa kharaja bisaroko. Abu, kenapa bi huruf jar masuk di fi'il madhi? Sebagai isim ala sabilil hikayah.
Isaroko itu fi'il madhi dibina di atas fathah selama tidak bersambung waw domir jamak dan domir rafa'nya tak berbaris pada mahal jar. Nah, dipakai mahal jar majrur dengan bi ala ismi sabilil hikayah. Apa maksud isim ala sabilil hikayah? Menceritakan jalur cerita setelahnya. Apa jalur ceritanya itu? Isim ala sabilil hikayah maksudnya adalah isim yang dimaksudkan dari kalimat itu adalah lafaznya, bukan maknanya. Nah, maksudnya lafaz bukan maknanya. Dia menceritakan ini lafaz ini gitu. Di mana lafaz itu antum jumpai? Di mana kalimat saroko tadi jumpa? Coba lihat sebelumnya, mana ada saroko? Lamatan Ku'a yaminin baligin dzakaran aw unsa saroko. Itu yang musannaf sedang bahas. Terkecuali dengan kalimat saroko ma oleh kejadian lawih tarasa, jikalau mencopet ia seseorang, mu'tamidanil haroba, al-keadaan seseorang mengandalkan lari. Mu'tamidan arti dasar berpegang, maksud di sini mengandalkan. Hal keadaan dia mengandalkan lari. Awin tahaba, atau merampok ya seseorang. Mu'tamidan al-quwata, hal keadaan dia mengandalkan kekuatan. Fala yuqta'u bihima, maka tidak dipotong ia pelaku, maksudnya tangannya. Kita nggak bisa kembalikan domir ke tangan karena kalimatnya mudzakkar, karena yang dipotong pun belum tentu tangan. Mencuri kali kedua potong kaki bukan tangan, maka yuqta'u kembalinya ke pelaku. Maka tidak dipotong ia pelaku bihima, dengan keduanya mencopet dan merampok, karena ada hadis sahih dengan hal tersebut. Nah, karena ada hadis sahih. Jadi mencopet itu mencopet itu mengandalkan lari. Maka kalau nggak pandai lari jangan mencopet. Jadi dikejar massa. Ibu-ibu sedang lalai milih-milih cabai, dompetnya langsung ditarik, bak kabur, dicopet. Tinggi beberapa bulan yang lalu, wanita keluar dengan perhiasannya, copet sampai jambret juga, itu masuk kategori copet. Apa bedanya kalau orang Indonesia copet sama jambret? Tadi jambret. Perlu antum beli kamu desa. Sama. Ada bedanya, San? Atau itu bahasa baru? Atau identik dengan berkendaraan motor? Atau identik dengan perhiasan? Mungkin. Nah, yang sering kita lihat berita-beritanya, jambret itu kepada perhiasan yang dipakai, copet kepada benda bawaan, jambret kepada barang pakaian. Nah, yang dalam bahasa kitab sama, ikhtalas, itu juga mencopet. Kenapa ngandalin lari?
Nah, yang ngandalin kekuatan itu namanya rampok. Menodongkan senjata api. Oke, 5 menit. Maka tidak boleh dipotong tangannya karena hadis sahih. Lihat di bawah mana hadisnya. Qauluhu li khabari sahibihi al-waridu bihi ay bi adamil qat'i fil ikhtilas. Hadis yang warid tidak potong tangan pada pencopet dan merampok, lafaznya adalah laisa 'alal mukhtalisi wal muntahibi wal khaini qat'un. Hadisnya tidak ada hukuman terhadap pencopet, perampok dan koruptor. Qat'in itu koruptor. Qat'un potong tangan. Sahahahu at-Tirmizi. Menganggap sahih akan hadis tersebut oleh Imam at-Tirmizi. Itu dasar hukumnya kenapa pencopet, perampok dan koruptor itu tidak dipotong tangan. Wali imkani dafnihim bisultan. Kenapa tidak dipotong tangan? Alasan nakalnya, alasan nasnya hadis sahih. Alasan aklinya imkani dafnihim, karena mungkin mengelak dari mereka dengan cara sultan. Bisa mengelak dari mereka dengan sultan, artinya dengan pemimpin, wa ghairihi dan selainnya pemimpin. Maraknya pencopet. Nah, negara bisa bertindak. Polisi bisa berbuat. Bisa diatasi. Kenapa? Karena orang itu tampil di khalayak ramai. Dia mengambil secara kecepatan, kemudian dia lari. Dia merampok, jelas orangnya. Jadi bisa dia minta tolong, bisa dengan pemerintahan, bisa dengan memperketat keamanan, pokoknya bisa diatasi. Bi khilafis sarik, dan sebalik pencuri. Kenapa pencuri hukumnya berat? Li akhdhihi khufiyatan. Karena mengambilnya pencuri secara diam-diam. Fasyuri'a qat'uhu, lalu disyariatkanlah memotong tangannya pencuri zajran. Karena zajran itu artinya menghardik. Di sini maksudnya untuk melahirkan efek kapok, zajran, atau memperingatkan. Zajran karena peringatan. Sementara mencopet nggak perlu potong tangan, karena saksi cukup banyak untuk itu. Kita kecopetan, teriak copet, semua orang tahu tuh siapa yang mencopet. Nah, nampak orangnya, ditangkap, dieksekusi, juga merampok. Jadi pemerintah, orang-orang berkuasa bisa mengatasinya. Tapi kalau mencuri, mana cara mengatasinya? Kemudian kita tuduh dia mencuri, mana saksi kita? Siapa yang jadi saksi? Yang dia ngambilnya diam-diam. Nah, karena efeknya susah untuk diatasi, maka diberikanlah hukum berat. Itu namanya zajran. Nah, disyariatkan potong tangan supaya bisa mengatasi masalah, karena mencuri itu diam-diam sifatnya, untuk dibuktikan susah sekali. Kalau terbukti langsung hukumannya berat. La hala kaunil mali mausuban. La atau kemana?
afada bihi anna mausuban hala mimma qabla wa huwa rubu' dinar wal murad bima rubu' dinar wal abba ila kana ansab bima qabla la hala kaunil mali mausuban, tidak keadaan harta tersebut itu harta dirampok, tidak hal keadaan harta tersebut dirampok. Nah, kata musannaf lebih tepat itu dari tadi disebut. Nah, musannaf yang mana? Musannaf di bawah. Kata Imam Syekh Abu Bakar Syatab, harusnya di awal tadi rubu'a dinar la halal kaunihi mausuf. Ini rubu'a dinarnya jauh, kemudian baru la-nya. Nah, itu uniknya Fathul Mu'in, sehingga pembacanya dibuat pusing kemana-mana. La itu rubu'a dinar, seperempat dinar itu tidak keadaannya harta dirampok. Fala yuqta'u sariqu min hirzil ghasib, maka tidak dipotong pencurinya harta yang dirampok dari penyimpanan si perampok. Nah, maka tidak dipotong sarikuhu pencurinya harta yang dirampok dari penyimpanan si perampok. Wa illam ya'lam annahu mausuf, karena walaupun tidak tahu ia pencuri, sesungguhnya harta itu harta yang dirampok. Kenapa tidak dipotong tangan pencuri yang mencuri harta hasil rampokan? Li'anna malikahu lam yudhi. Yudhi? Yardo. Lam yardo bi ihrazihi bihi, karena sesungguhnya pemiliknya harta tidak ridha dengan penyimpanannya si perampok dengannya harta. Seorang pencuri masuk ke kamar, dia buka kunci pintu, bongkar jendela, dia masuk, dia ambil perhiasan emas, katakanlah nilainya 5 gram, sudah sampai senisab. Ternyata emas 5 gram itu adalah hasil rampokan. Nah, hasil rampokan, maka pencurinya tidak dipotong tangan, karena syarat dipotong tangan, ini syarat keberapa nya Bu? Tadi berapa? Tadi 4. Ini kelimanya, berarti harta yang dicuri itu bukan hasil perampokan. Ini perampokan hanya sekedar contoh ya, bukan hasil korupsi, bukan hasil pencurian juga, bukan hasil copet. Jadi maksud itu hanya simbol, bahasa perwakilan. Yang intinya adalah barang yang dicuri itu bukan milik di tempat, bukan pemilik yang punya tempat. Nah, begitu bahasa mudanya. Barang yang dicuri itu bukan milik yang punya tempat, bukan milik yang menyimpan. Jadi kalau mencuri barang yang bukan milik yang menyimpan, kita nggak dipotong tangan. Apakah itu barang hasil curian, barang hasil rampokan, barang hasil copet, barang hasil korupsi dan sebagainya, yang bahasa hadis menggunakan bahasa khain, kita, maaf bukan kita, dia yang mencuri tidak dipotong tangannya. Dan kita boleh, dia yang mencuri tidak dipotong tangannya. Berarti syarat dipotong tangan itu kalau pencuri mencuri harta milik si penyimpan, atau milik, atau si penyimpan itu diridhoi oleh si pemilik. Si penyimpan itu diridhoi oleh si pemilik. Siapa contohnya itu?
Hah? Penerima gadai, siapa lagi? Orang yang menerima titipan. Nah, mencuri harta dari si penerima titipan, potong tangan. Kenapa? Karena yang menitip ridho dengan penyimpanan si penerima titipan. Maka diberikan ilal di sini. Apa alasannya pencuri tidak dipotong tangan yang mencuri harta hasil rampokan yang disimpan di tempat yang layak oleh si perampok? Tempat penyimpanannya sudah jelas layak, kok nggak dipotong tangannya? Li'anna malikahu lam yardha bi ihrazihi, karena pemilik barang tidak ridho dengan penyimpanan perampok tersebut. Berarti titik hukumnya di situ. Kalau si pemilik ridho, karena itu adalah barang gadaian, karena itu adalah barang titipan, karena itu adalah barang pinjaman, karena itu adalah barang hutangan, kan ridho berarti pindah tangannya kan ridho, maka pencuri potong tangan. Au hala kaunihi fihi, hal keadaannya barang curian padanya, ai makanin mausuf, di tempat yang dirampok. Hal keadaannya barang curian padanya, artinya pada tempat yang dirampok. Sekarang yang dicuri itu bukan barang rampok milik dia, tapi disimpan di tempat dirampok. Nah, yang punya emas dia, yang punya uang dia, tapi kotak penyimpanannya itu hasil rampokan. Disimpan dalam lemari, kemudian lemarinya dalam rumahnya itu pun hasil rampokan. Menang perkara di pengadilan karena saksi palsu. Nah, maka semua barang-barang yang ada dalam rumah yang ditempati oleh pemilik tidak secara halal itu tidak dipotong tangan pencurinya. Begitu Islam memperhitungkan semuanya. Di mana kamu curi uang nih? Di rumah sekolah. Kenapa kamu berani mencuri situ? Saya tahu kalau mencuri situ ketangkap nggak dipotong tangan. Kenapa dicuri situ nggak dipotong tangan? Karena itu bukan rumah dia. Itu rumah tetangganya yang diakui menjadi miliknya dengan sertifikat palsu. Nah, misalnya begitu. Fala qat'a aidan bisariqati min hirzi mawsuf, maka tidak ada potong tangan juga dengan mencuri dari tempat penyimpanan layak yang dicuri, yang dirampok. Maka tidak ada potong tangan juga dengan mencuri. Dari mana dicuri? Dari hiris, tempat penyimpanan yang layak dari benda tersebut, tapi tempat itu mausu, dirampok. Li'annal ghasiba mamnu' min ihrazi bihi, karena sesungguhnya perampok dilarang dari menyimpan barang di tempat tersebut. Bikhilafi nahwi mustajir, dengan sebalik seumpama orang yang menyewa. Mustajar dengan sebalik barang yang disewa. Dengan sebalik barang yang disewa, baik barangnya kita sewa atau tempatnya kita sewa. Barang pribadi kita simpan di tempat sewa, potong tangan pencurinya. Motor kita sewa, kita simpan di tempat yang layak, dicuri oleh pencuri, dipotong tangan pencurinya. Kenapa? Karena penyimpanannya diizinkan oleh pemilik barang. Au mu'ar, atau barang yang dipinjam, atau barang yang dipinjam. Coba dirangkum Yusuf, berapa syarat pencuri baru dipotong tangan?
Nah ini kalau kitab untuk anak-anak dikasih nomor. Kalau kita orang dewasa kita kasih nomor sini. 1. Dipotong ya? Hah? Menetapkan dipotong. Menetapkan maksudnya? Setelah pemilik menuntut. Setelah pemilik menuntut. Kayaknya syarat setelah pemilik menuntut ini agak diragukan. Karena kalau pemilik nggak nuntut, potong nggak tangan? Potong juga. Kalau pemilik memaafkan, dipotong nggak tangan? Hah? Potong juga. Karena ini potong tangan hak Allah, bukan hak manusia. Maka menuntut di sini maksud musana bukan menuntut potong tangan, mengajukan tuntutan ke pengadilan, kemudian terbukti dia mencuri. Bukan tuntutan bukan tuntutan Pak Hakim tolong potong tangannya, bukan itu maksudnya. Tapi melapor, bahasa yang paling mudah melapor ke pengadilan dan resmi atau bisa ditetapkan dia mencuri. Itu syarat pertama saja. Setelah dilaporkan ke pengadilan dan ditetapkan dia sebagai pencuri, itu makna tuntut pemilik. Bukan pemilik nuntut ke Pak Hakim tolong potong tangannya. Karena kalau nggak tuntut pun tetap potong tangan. Kenapa disyaratkan melapor ke pengadilan? Karena pencuri yang tidak resmi dia mencuri di pengadilan nggak ada potong tangan. Karena potong tangan itu hak pemerintah, bukan hak individu, bukan hak pribadi. Kita tahu kawan kita mencuri barang kita senilai 1/4 dinar, cukup syaratnya kita eksekusi sendiri, nggak boleh. Kapan dieksekusi? Setelah dilapor pengadilan. Nah, sekiranya pemerintah tahu nih ada si A mencuri barang si B tidak memberikan laporan ke pengadilan, apa pengadilan boleh menangkap si A dan potong tangannya? Tidak. Ya, jadi menjadi inti syarat ini, maksud dari sini adalah dilapor ke pengadilan dan ditetapkan dia sebagai pencuri. Itu yang pertama. Yang kedua, nilainya 1/4 dinar. Nilainya 1/4 dinar. Yang ketiga, atau barang yang senilai dengan 1/4 dinar. itu masuk syarat nomor 2. 3, berasal dari iris misil. ambil iris misil. 4, harta yang dicuri itu bukan dari harta yang dirampok. 5, harta itu tidak disimpan di tempat yang dicuri juga. 6, pencurinya mukallaf. 7, itu mukallaf balik berakal. 7, tidak ada syubhat milik bagi pencuri pada harta tersebut. 7 syarat potong tangan. Kalau mau ditambah nomor 8 apa kira-kira? Kalau ditambah nomor 8 apa kira-kira? Dia punya tangan diri, pergelangan tangan. Itu nomor 8. Tapi kalau memang tangannya nggak ada lagi, sini nggak ada, sini nggak ada, kakinya juga ngembar pergelangan, kau boleh potong di siku? Tidak. Dia akan dihukum takzir. Nah, kata Imam Tirmizi, semua hadis di kitab saya boleh kalian amalkan kecuali 2. Salah satunya adalah pencuri yang kelima dipotong leher. Itu nggak boleh diamalkan. Curi kali pertama potong tangan kanan, mencuri kali kedua potong kaki kiri, mencuri kali ketiga potong tangan kiri, pencuri kali keempat potong kaki kanan, mencuri kali kelima potong leher. Itu dalam hadisnya. Kata Imam Tirmizi,
Itu satu hadis yang nggak boleh diamalkan. Satunya lagi apa? Satunya lagi apa? Satunya lagi lupa. Lanjutkan. Sekarang berbicara tentang hiris. Wa yakhtaliful hirzu bi ikhtilafil amwali wal ahwali wal awqat. Berbeda hiris dengan berbedanya harta. Emas hirisnya di kamar lemari, motor dalam rumah atau di teras, kambing sapi di kandang, berbeda. Kemudian ahwali, berbeda keadaan. Keadaan satu kampung dan kampung yang lain berbeda hiris misil. Wal awqat, berbeda waktu. Hiris siang, hiris malam beda. Mencuri hewan di tempat pengembalaan di siang hari, potong tangan, karena itu hirisnya. Mencuri hewan di tempat pengembalaan di malam hari, tidak dipotong tangan, karena itu bukan hirisnya. Mencuri ternak di pinggir jalan, apakah itu ada hirisnya? Bergantung ke keadaannya. Kalau kampung itu hewannya lepas saja di pinggir kebun sawit sepanjang jalan raya itu, maka dipotong tangannya, karena itu keadaan kampungnya begitu. Fahirzul saubi, Musannaf sebutkan contoh saja, ini berbeda keadaan yang kita mungkin bisa saja. Hiris pakaian dan emas adalah peti. Fahirzul saubi, hiris misil pakaian, dan nakat mata uang, emas, perak, dan mata uang yang lain, sundukul muqfal, peti yang dikunci. Peti yang dikunci. Kalau lemari antum, kalau hilang uang nggak dipotong tangan pencurinya, karena tidak dikunci. Tapi kalau kotak hitam itu dipotong tangan pencurinya, karena boxnya dikunci. Tapi karena kuncinya nggak layak, maka nggak boleh potong tangan. Harus kunci yang layak juga. Wal amtiati maaf. Iris amtiah barang-barang adalah dakakin, toko, kedai. Barang-barang jualan itu kedai itu sudah hiris misil. Wasamma harisun. Wasamma harisun, betul? Wasamma harisun, di sana ada yang menjaga. Di sana ada yang menjaga. Wa naumun bi masjid. Titik. Wasamma harisun, dan di sana ada yang menjaga, titik. Waw itu tidak. Wawnya tidak, itu kasusnya ke depan. Wa naumun bi masjidin aw syari'in ala mata'in walau bi tawassudihi hirzun lahu. Tidur di masjid atau tidur di tepi jalan. Di mana dia tidur? Alamata, di atas barang bawaannya. Bagaimana caranya? Salah satunya bitawassudihi, dengan menjadikannya sebagai bantal. Walau bitawassudihi, walaupun dengan menjadikannya bantal barang bawaan. Hirzun lahu, itu adalah hiris bagi barang tersebut. La in wada'ahu biqurbih, tidak jika dia meletakkan barang tersebut di dekatnya, bila mulahidin qawiyin,
dengan tanpa ada orang yang memperhatikan, yang kuat, yang nafsariko, yang bisa menghalangi pencuri dengan kekuatannya, au istighosah, atau minta tolong, awing kolabaan, awing kolabaan. Awing kolabaan ay an-naimu an mata'i walau biqabis sariki falaysa hirzan lahu, atau inqalaba, berbalik ia orang tidur, anhu, darinya barang, walaupun dengan cara dibalik oleh yang mencuri, falaysa hirzan lahu, maka tidaklah itu tempat penjagaan baginya barang. Oke, ada dua kondisi. Pertama, tidur di masjid, antum khurub 40 hari, bawa barang-barang, jam tangan dibuka, dompet dibuka, handphone disimpan dalam tas. Setelah itu tas itu diletakkan di bawah kepala jadi bantal. Kemudian ada orang mencuri, mengambil tas itu, ransel, ditarik, dibawa dia pergi, maka pencurinya dipotong tangannya. Tapi kalau dia balik, diusahakan orang itu memindahkan kepalanya dari ransel yang berisi barang berharga. Setelah kepala berpindah, dicuri, itu tidak dipotong tangannya. Walaupun usaha berbalik itu dari si pencuri, mungkin dimasukkan benang ke hidungnya. Nah, begini dia, lalu putar-putar, nah, ada bergeser kepalanya diambil. Ada misalnya spring bag mahal, alas tidur mahal, dia tidur di situ, kemudian ditarik oleh pencuri, potong tangan pencurinya. Tapi kalau dia berusaha menggeser orang tidur daripada tempat tidurnya, diambil alas tidurnya, itu tidak dipotong tangan. Itu mana kolabaan, walau bil qalbis sarik falaysa hirzan lahu. Nah, begitu juga nunggu bis di jalan, di halte. Nah, nunggu bis di halte atau tidur di terminal kemalaman, antum bawa barang berharga, jadikan barang berharga itu sebagai bantal atau letakkan di bawah badan ketika tidur. Kalau ada yang mencuri, tangannya dipotong. Tapi kalau dia duduk di dekat barang bawaannya, kemudian tidak ada penjagaan yang kuat, maka pencurinya tidak potong tangan. Dia sibuk dengan main gamenya, tasnya sini, nah, tas laptop di situ, kue-kuenya di situ, oleh-oleh untuk pulang kampung, ini koper barangnya, sibuk aja main. Bis datang, gak ada satu pun lagi, maka pencuri tidak dipotong tangan. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada hiris misil. Maka ketika berada di bandara, berada di terminal bis, berada di tempat-tempat umum, itu mesti jaga barang bawaan. Nah, kalau lengah dengan barang bawaan, terjadi pencurian, tidak dipotong tangan, karena itu kelengahan sendiri. Nah, maka di Jakarta kalau naik kereta api, naik trans, itu ransel tuh di dada. Nah, kalau di punggung dah hilang, berarti isi. Nah, yang nggak hilang diambil pencuri itu kitab. Nah, pulang bufer, beli kitab, taruh aja sembarang, naik kereta tuh nggak ada yang mengambil. Alhamdulillah.
nggak mau dia ngambil, padahal lebih mahal pada yang lain. Tapi apabila antum berada di tempat umum, barang tetap dijaga, dilirik terus, perhatikan setiap waktu dan setiap keadaan, maka tangannya dipotong. Tapi kalau maknya suruh nungguin barang sama anaknya, anak tuh nggak kuat, masih kecil, lalu pas kembali barang bawaan hilang, tidak dipotong tangan pencurinya. Ini aturan ini bagi pengadilan, bagi penegak hukum syariat Islam. Asal dilapori potong tangan tidak, harus dipelajari dulu di mana barang ibu diambilnya. Oh, ketika saya berhenti di pasar, sedang milih-milih lado, nah tas hilang, di mana taruh tasnya? Dia taruh di atas kentang. Milih cabai sini, taruh di atas kentang. Tidak dipotong tangan. Pedagang juga handphone taruh sembarangan, hilang, nggak dipotong tangan pencurinya, karena dia tidak waspada. Ada lagi yang tren dompet panjang taruh pula belakang. Jadi dompetnya panjang taruh belakang, biar nampak sebagiannya. Itu kalau hilang nggak potong tangan. Nah, kunci mobil dikeluarkan mainannya, biar mudah diambil perampok. Lebih aman kan masuk ke dalam kantong celana. Ini nggak digantung mainannya di luar. Kadang-kadang kuncinya nampak. Lo tarik aja. Potong nggak tangan pencurinya? Tidak. Karena diletakkan bukan diiris misil. Titik. Wa yuqta'u bima liwaqfin, dipotong tangan seseorang, dipotong seorang pencuri dengan mencuri harta wakaf. Ai bisariqati mali mauqufin, malin mauqufin, dengan mencuri harta wakaf ala ghairihi, atas orang lain. Wa mali masjidin, wa mali masjidin. Oke, harta masjid. Harta masjid yang saya bahas tadi nggak bertentangan ya, dan lihat di bawah. Dan dicuri dan dipotong juga tangan pencuri yang mencuri harta masjid. Mali masjidin, harta masjid. Mana contohnya? Babihi, pintunya masjid. Wasariyatihi, dan tiangnya masjid. Tiang dulu nih, tiang sekarang curilah kalau punya nyerinya. Kemudian kindil, kindili zina, lampu hiasan, lampu hiasan. La binahwi husuri, tidak dicuri dengan seumpama tikarnya masjid. Tidak dipotong, tidak dipotong dengan mencuri seumpama tikarnya masjid. Dan lampu-lampu yang dinyalakan, lampu-lampu yang dinyalakan, bukan lampu hiasan, tapi lampu untuk penerangan. Wa huwa muslim, dan dia seorang muslim. Kenapa tikar, mencuri tikar tidak potong tangan, mencuri lampu tidak potong tangan? Li'annaha, karena semuanya itu uiddat lil intifa'i biha, disediakan untuk diambil manfaat dengannya. Disediakan untuk diambil manfaat dengannya. Sejadah masjid itu apa? Untuk diambil manfaatnya. Lampu penerangan untuk diambil manfaatnya. Pencuri ini juga termasuk yang berhak mengambil manfaat. Hanya saja lampu itu dimanfaatin di rumahnya. Nah, hanya saja karpet masjid itu dimanfaatin sendiri di rumahnya. Nah, maka dia nggak potong tangan karena dia berhak, termasuk orang yang berhak memanfaatinnya. Kalau pintu, apakah untuk dimanfaatin? Yang tidak. Jadi antara masjid yang tidak berpintu dan masjid yang berpintu nggak ada urusan bagi orang-orang yang melakukan sholat di masjid tersebut. Begitu juga lampu hias. Jadi lampu hias, ada lampu hias, nggak ada lampu hias,
masjid bisa dimanfaatin oleh muslim. Itu juga tiang. Tentu nggak semua tiang. Semua tiang tentu nggak jadi masjid. Wala bimali sadaqah, tidak juga dipotong tangan dengan harta sedekah. Ini kata infak. Tidak juga dipotong tangan dan seumpama harta sedekah atau harta zakat, wa huwa mustahiqun laha, padahal dia berhak, baginya sedekah atau zakat. Biwasfi fakrin, dengan status fakir, awirihi atau yang lainnya. Walau lam yakun lahu fi hakun, jikalau tidak ada bagi orang tersebut padanya harta itu hak. Walau lam yakun, dan jikalau tidak ada lahu bagi pencuri tersebut fihi padanya harta itu hak. Mana contohnya? Kaghaniyin akhaza mala sadaqatin, seperti orang kaya yang mengambil harta zakat, seperti orang kaya mengambil harta sedekah. Walaysa ghariman li islahi dzatil bain, tidaklah ia itu orang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Wala ghazian, tidaklah dia orang yang berjuang di jalan Allah. Quti'a, maka dipotong ia karena ternafi subhat, karena ternafi subhat. Orang kaya mencuri harta zakat, sementara orang kaya ini masih punya hutang untuk kemaslahatan umum. Contohnya mendamaikan dua orang bersengketa, mendamaikan dua suku yang bersengketa. Dia berhutang untuk bangun masjid, dia berhutang untuk bangun musola, dia berhutang untuk bangun jembatan, putus karena banjir kemarin. Nah, maka pencurinya dipotong nggak tangannya? Dipotong tangannya nggak? Dipotong nggak? Tidak. Kenapa? Dia punya hak atas nama gharimin, orang yang berhutang. Dia orang kaya raya, tapi dia sudah beli tiket mau berjuang ke Palestina, lalu dia curi harta Basnas, potong tangan nggak? Tidak, karena dia punya hak fisabilillah. Tapi apabila dia kaya dan dia bukan orang berhutang untuk kemaslahatan umum, dan dia bukan orang berjuang di jalan Allah, lalu mencuri harta zakat, dipotong nggak tangannya? Hah? Dipotong nggak? Belum tentu. Nah, kalau dia mu'alaf nggak dipotong tangannya. Kenapa? Dia punya hak mu'alaf. Nah, antum kan ditipu oleh penghalangan. Dia sebutin dua saja. Nah, Musana hanya sebutkan dua saja. Kalau ada orang kaya mengambil harta zakat, dia bukan orang berjuang di jalan Allah, dan dia bukan orang berhutang untuk memperbaiki dua orang bersengketa, dipotong tangannya karena ternafi subhat. Jadi hukum fikih yang disebutkan oleh Musannaf di sini bukanlah kasus lengkap. Bukan kasus lengkap, tapi beliau memberikan isyarat di situ kalau orang kaya tidak punya hak. Apakah hak orang kaya dari zakat hanya berhutang sama berjuang saja? Mu'alaf syaratnya masih miskin? Enggak. Mu'alaf nggak syaratkan miskin, walaupun mu'alaf kaya raya, dia berhak dengan zakat karena dia mu'alaf. Dia ambil zakat, dipotong tangannya? Tidak, karena berhak atas nama amil. Jadi walaupun disebutkan dua contoh di situ, tapi maksud beliau bukan terbatas dari contohnya. Tujuan beliau adalah orang kaya yang ngambil harta zakat dan dia tidak punya hak dengan status lain. Tapi kalau dia punya hak, maka dia tidak dipotong tangannya. Wala bimali masalih,
Tidak juga dipotong tangan mencuri harta maslahat, harta kemaslahatan, harta sosial, atau harta milik bersama seperti baitul mal. Wa in kana ghaniyan, walaupun dia orang kaya. Kenapa tidak dipotong tangannya? Li'anna lahu fi haqqan, karena sesungguhnya bagi pencuri tersebut pada harta itu ada hak. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya demikian harta baitul mal qad yusrafu fi imaratil masjid, kadang-kadang bisa digunakan untuk bangun masjid, waribatat, dan membangun tempat-tempat penjagaan. Apakah ribat bermakna klasik, bermakna kuno, artinya tempat perbatasan. Kalau ribat bermakna modern, maknanya surau. Nah, ribat artinya menurut Arab modern surau. Tapi kalau lihat bahasa asal usulnya itu pos ronda atau tempat jaga-jaga yang didirikan di perbatasan negara muslim dan non-muslim. Berarti mana ribat. Nah, dulu karena negara Islam itu berkembang secara bertahap, maka di setiap perbatasan itu ada tempat-tempat penjagaan yang didirikan oleh pemerintah Islam. Ketika wilayah perbatasan itu sudah Islam, maka tempat penjagaan ini kosong. Kemudian digeserlah, dibangun lagi di sana tempat perbatasan karena negara sebelahnya kafir. Kemudian dikuasai lagi tempat perbatasan itu kosong lagi. Lalu orang-orang tasawuf melihat kesempatan itu, dibawalah anak-anak muridnya ke situ untuk berkhalwat, untuk berzikir. Jadi di mana tempat-tempat ribat yang sudah tidak terpakai, dimanfaatkan zikirnya. Nah, disebutlah sekarang namanya surau. Nah, maka ribatat di sini apa maksud beliau, wallahu a'lam. Bisa saja maknanya membangun tempat perbatasan, bisa saja surau. Fayantafi'u bihil ghani, maka bisa dimanfaatin dengannya oleh orang kaya, oleh orang fakir, yang penting muslim. Titik. Wala bimali ba'din min aslin aw far'in, tidak dipotong tangan pencuri dengan mencuri sebahagian, dengan harta ba'at. Tidak dipotong tangan pencuri dengan mencuri harta sebahagian dari asal atau furu'. Sebagian dari asal atau furu'. Ini bahasa ringkasnya. Bahasa panjang lebarnya, tidak dicuri asal dengan memotong tangan, asal dengan mencuri harta furu'. Tidak dipotong tangan furu' dengan mencuri harta asal. Asal itu adalah kakek, bapak, kakek, nenek, ibu, terus ke atas. Sedangkan furu' adalah cucu, cicit, pergi bawah, cucut, cacat, nah, sampai ke bawah. Jadi kalau Nabi Adam nyuri harta siapapun di dunia ini, nggak potong tangannya. Nabi Adam hidup. Nah, itulah orang yang punya hak wewenang. Nabi Adam, Sayyidatina Hawa, dia pergi kemana saja, curi harta siapa saja, nggak dipotong tangannya, karena dia nyuri anak cucunya semua. Nah, kalau kita hari ini mau nyuri harta Nabi Adam pun nggak ada masalah. Nah, jadi bapak tidak dipotong tangan karena curi harta anak, ibu tidak memotong tangan karena mencuri harta anak, cucu tidak dipotong tangan karena nyuri harta kakek. Nah, itu makna tidak dipotong dengan harta sebagian dari asal atau furu'. Tidak juga harta sayyid, karena subhat istihqaqin nafaqati fil jumlah, karena ada subhat berhak nafkah pada semuanya tadi itu.
usul ke furuk, furuk ke usul, majikan budak ke majikan. Pertanyaannya, Abu Bakar, kenapa hanya disebut harta sayyid, gak disebut sayyid mencuri harta budak, budak mencuri harta sayyid, sama dengan asal dan furuk? Ya, karena budak milik sayyid. Tapi kenapa nggak dibahas anak kan milik bapak juga? Budak nggak punya hak milik. Kenapa budak nggak punya hak milik? Hah? Allah, karena dia sendiri adalah milik. Nah, orang yang dia ada hak milik kepadanya, maka dia tidak punya hak milik. Walaupun kita berikan tali itu ke kucing misalnya, ini tali kucing, maka tali itu tetap bukan milik si kucing. Nah, maka satu sisi saja antara budak dan sayyid. Titik. Wal azharu qat'u ahadiz zawjaini bi akhar. Pendapat Azhar, dipotong salah satu suami istri dengan mencuri harta yang lain. Pendapat Azhar, dipotong tangan salah satu suami istri dengan sebab yang lain. Apa itu Azhar Ihsan? Pendapat Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i? Al-Azhar itu tidak ada catatannya. Itu apa itu Al-Azhar? Pendapat murid-murid Imam Syafi'i. Perbedaan pendapat murid-murid Imam Syafi'i dalam menceritakan perbedaan pendapat Imam Syafi'i. Itu mazhab. Imam Nawawi, beliau memiliki istilah-istilah di dalam kitab Minhaj, yang istilah-istilah itu tersalin ke dalam kitab-kitab bawahannya, termasuk Fathul Mu'in. Istilahnya Al-Azhar, Al-Mashhur, Al-Asaf, Al-Sahih, Al-Nas, Al-Mazhab, Qaulul Mukharrajun. Itu istilah Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka Al-Azhar adalah pendapat Imam Syafi'i yang pendapat keduanya memiliki dalil kuat. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang pendapat keduanya memiliki dalil yang kuat, namun tidak lebih kuat dari dalil Azhar. Siapa punya pendapat? Imam Syafi'i. Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i ada berapa? Ada dua. Pendapat pertamanya, suami istri kalau mencuri, sesama suami istri kalau mencuri harta sebagiannya dipotong tangan. Pendapat yang keduanya, tidak dipotong tangan. Nah, ketika dipelajari oleh Imam Nawawi, pendapat yang kedua ini dalilnya kuat juga, karena ada subhat nafkah di situ. Nah, lalu pendapat Azhar dalilnya lebih kuat lagi, dikasihlah label Azhar. Tapi kalau pendapat keduanya dalilnya lemah, maka labelnya masyhur. Jadi masyhur itu adalah pendapat yang kuat atau pendapat Imam Syafi'i
yang pendapat keduanya dalilnya lemah. Nah, dengan definisi yang hampir mirip pada aso dan sahih. Aso pendapat murid yang pendapat keduanya dalilnya kuat. Sementara sahih pendapat murid yang pendapat keduanya dalilnya lemah. Apabila Imam Syafi'i dalam hal itu tidak berpendapat kecuali satu, maka disebutlah dengan nas, pendapat tunggal Imam Syafi'i. Itu namanya nas. Apalagi kapan-kapan kalau mukharajun sama mazhab. Ingat 5 itu dulu. Azhar pendapat kuat Imam Syafi'i, dalil keduanya kuat. Masyhur pendapat Imam Syafi'i, dalil pendapat keduanya lemah. Asal pendapat murid Imam Syafi'i, pendapat keduanya dalilnya kuat. Sahih pendapat murid Imam Syafi'i, pendapat keduanya dalilnya lemah. Nas pendapat tunggal Imam Syafi'i. Kalau pendapat itu dikeluarkan di Mesir namanya jadid, kalau dikeluarkan di Irak namanya qadim. Jadi menurut Azhar, ini bukan Azhar. Kalau Al-Azhar itu pakai zai. Nah, berasal dari kalimat bunga. Sementara ini pakai Allah. Menurut pendapat Azhar, dipotong tangan salah satu suami istri dia mencuri harta yang lain, artinya bisarikoti malihi, dengan mencuri hartanya salah seorang, al-muhrazi'an, yang dijaga darinya salah seorang, yang dijaga darinya salah seorang. Tapi kalau istri atau suami meletakkan hartanya di tempat istrinya tahu, di tempat suaminya tahu, nggak dicuri. Tapi apabila suami menyembunyikan hartanya dari istri di tempat penyimpanan yang istrinya nggak tahu, lalu istrinya nyuri, nah itu yang potong tangan. Apabila istri menyimpan uangnya tanpa pengetahuan suaminya di tempat yang layak, lalu suaminya nyari-nyari jumpa, potong tangan suaminya. Tapi kalau suami istri punya uang dan sama-sama keduanya sama-sama tahu disimpan di mana, lalu istrinya ngambil, nggak potong tangan. Nah, bagaimana ngambil barang sampai disimpan di depan orangnya? Nah, maka itu makna kalimat sarikoti malihi al-muhrazi'an, dengan mencuri hartanya masing-masing yang disimpan dari masing-masing, yang disembunyikan dari masing-masing. Fa'in ada Fa'in ada ba'da qat'i yumnahu ila sarikati thaniyan, maka jika kembali ia pencuri, kembali mencuri setelah dipotong tangannya yang kanan, setelah dipotong tangannya yang kanan, kemana dia kembali? Ila sarikati, ke mencuri thaniyan, kali kedua. Fayuqta'u rijluhul yusra, maka dipotonglah kakinya yang kiri. Di mana dipotong? Min mifsalis saki wal qadam, dari persendian betis dan telapak kaki. Dipotong dari persendian betis dan telapak kaki. Fa'in ada salisan, maka jika dia kembali pada kali ketiga, tangan kanan dari potong, kaki kiri dari potong, masih bisa mencuri, fatuqta'u yaduhul yusra, maka dipotong kembali tangannya yang kiri, mingkuiha, dari pergelangannya. Fa'in ada robihan, maka jika dia kembali pada kali keempat, yang tinggi hobinya,
Fatuqta'u arijlul yumna, maka dipotonglah kakinya yang kanan. Dah habis. Summa in sarqa ba'da qatima dzukir, kemudian jika dia mencuri kembali setelah memotong semua yang telah disebutkan tadi, uzzira, maka dia ditakzir. Wala yuqtalu, dan tidak boleh dibunuh. Oh, kan ada hadis dia dibunuh. Dijawab, maruwiya, hadis yang diriwayatkan min dari annahu sallallahu alaihi wasallam qatala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membunuh, akannya pencuri kali kelima, mansukhun, sudah dinasakh. Sudah dinasakh. Maka salah satu syarat dari seorang mujtahid adalah mengetahui dalil nasih mansukh. Nah, mengetahui dalil nasih mansukh. Nah, ini salah satu materi tafakur seharusnya, nasih mansukh dan 2 juz. Nah, kitab nasih mansukh. Gua berjalan. Tafakur periode pertama nggak sempat baca karena nggak cukup waktu. Kalau untuk membaca lebih awal, ada nama kitabnya Nasih Mansukh, pengarangnya saya lupa. Nah, di situ sudah dirangkum mana dalil yang sudah mansukh, yang tidak lagi boleh difatwakan, yang tidak boleh lagi dilaksanakan. Nah, itu baru di ayat kalau nggak salah. Di hadis belum. Nah, di hadis mana mau dicari? Habis masa untuk mencarinya, belum juga ketemu semuanya. Berarti kita tidak punya peluang untuk jadi mujtahid. Nah, kalau memaksakan diri jadi mujtahid, nanti memfatwakan hadis mansukh. Nah, memfatwakan hadis mansukh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang mau sholat, sholat. Yang mau sholat, terserah dia. La ikraha fid din. Itu menjadi buah bibir. Nah, padahal itu sudah masuk dari ayat perang. Au mu'awwalun biqatlih, atau hadis itu ditakwil. Dalil itu ditakwil dengan membunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam li istihlal, karena dia menganggap halal. Jadi Nabi bunuh pencuri tersebut karena dia menganggap halal. Kalau orang menganggap halal mencuri, maka dia jadi murtad. Ketika dia murtad, halal dibunuh. Bal da'afahu Daruqutni, akan tetapi menganggap dhaif hadis tersebut oleh Imam Daruqutni. Dan selain beliau, waqala Imam Ibnu Abdul Bar annahu munkar la aslalah. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, sesungguhnya hadis yang menceritakan pencuri kali kelima dibunuh itu hadis mungkar, tidak ada dasar baginya. Nah, itu komentar-komentar ulama tentang hadis yang ada dalam Sunan At-Tirmizi, yang Imam Tirmizi juga sudah beritahukan itu hadis tidak boleh diamalkan. Wa man sarqa miraran, siapa saja yang mencuri berkali-kali. Siapa saja yang mencuri berkali-kali bila qat'in, tanpa dipotong tangannya. Kali pertama mencuri lolos, kali kedua lolos, kali tiga lolos, 7 lolos, kali ke-8 sial. Angkap dia. Hanya kamu udah mencuri berapa kali? Ini yang ke-8 yang ketangkap. Oh, kata Pak Hakim, berarti curi kali pertama kita potong tangan kanannya.
Mencuri kali kedua kita potong kaki kirinya, kemudian potong tangan kirinya, kemudian kaki kanannya. Apakah boleh dipraktekkan begitu? Karena dia mencuri berkali-kali, jadi kita qadha hukumannya? Boleh? Boleh? Lam yalzamhu, niscaya atau itu tidak wajib akan yang pencuri kecuali satu had saja menurut pendapat muktamad. Mencuri walaupun kesekian kali, kalau kali pertama tertangkap maka hukumannya cuma satu, potong tangan kanan. Fatakfi yaminuhu, maka cukuplah memotong tangan kanannya anil kul, untuk semua pencurian tadi. Kenapa cukup satu potongan? Littihadis sabab, karena satu penyebab. Fatada khalas, maka dia saling melengkapi. Titik.